Jingga tiba-tiba menyatakan cinta dan mengajak pacaran Skala di kantin sekolah. Hanya diam, sementara para siswa lain terkejut. Jingga berlari ke toilet setelah kejadian itu. Ia malu dan syok hingga dia pingsan. Lalu saat membuka mata, dirinya sudah berada di UKS ditemani Skala. Percakapan Skala dan Jingga di UKS yang berujung Skala menerima ajakan para pacaran dan Jingga memulai hari itu mereka resmi pacaran. Munculnya Elmira, teman kecil Skala dan anak angkat kedua orang tua Skala yang menjadi pengganggu hubungan mereka karena Elmira suka dengan Skala. Elmira berencana merusak hubungan mereka. Ternyata berhasil, hubungan Skala dan Jingga renggang. Kerenggangan itu mengganggu konsentrasi Jingga di sekolah. Nilai Jingga menurun karena hal itu dia mendapat amukan dan pukulan dari bapaknya yang tidak suka nilainya menurun. Pertengkaran antara Jingga dan Elmira karena Elmira semakin ikut campur hubungan Jingga dan Skala. Hubungan Skala dan Jingga membaik setelah saling mendengarkan satu sama lain. Pertengkaran antara kakak Jingga dan bapaknya karena bapaknya kasar dan sering memukul Jingga karena hal-hal sepele. Penjelasan sifat kasar papanya kepada Jingga adalah bahwa Jingga menganggap bahwa Jingga membunuh istrinya karena istrinya meninggal saat melahirkan Jingga. Jingga yang putus asa dan berakhir ingin bunuh diri, namun dengan menyayat tangannya dengan silet, darah berceceran, Jingga pingsan. Untungnya kakak Jingga segera membawanya ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, kakak Jingga semakin khawatir pada Jingga. Sang dokter mengatakan bahwa Jingga mengidap penyakit serius yang bisa merenggut nyawa gadis itu. Kakaknya tidak mengizinkan Jingga untuk sekolah karena Jingga masih belum sembuh. Namun Jingga tetap ingin bersekolah karena pesan dari sekolah semalam. Setelah Jingga sadar, ia langsung mengecek ponselnya. Ternyata banyak panggilan tak terjawab dari pacarnya, bahwa pacarnya akan memberi hadiah kepada Jingga besok. Sampai di sekolah, ia ternyata sudah ditunggu Skala. Skala memberi liontin bertuliskan huruf J untuk gadis itu. Jingga menangis bahagia dan memeluk Skala. Akhir pekan, sekolah mereka mengadakan perkemahan. Saat di perkemahan, pada malam hari, Skala, Jingga, dan teman-temannya bercerita di penginapan. Saat itu, Skala menanyakan alasan mengapa Jingga tiba-tiba menghilang tanpa memberi kabar padanya. Jingga berbohong, ia menjawab bahwa dirinya pergi dengan kakaknya dan ponselnya tertinggal di rumah. Pada saat mereka berbincang, teman dekat Jingga yaitu Eva tiba-tiba menuduh Jingga bahwa Jingga hanya menganggap Skala sebagai mainan. Jingga berusaha menjelaskan kepada Skala itu tidak benar. Skala tidak mau mendengar penjelasannya. Skala marah karena merasa telah dikhianati oleh Jingga. Akhirnya Skala pergi ke tendanya, sedangkan Jingga menangis dan pergi ke tepi. Di tepi sungai, ia menangis sambil memegang liontin pemberian Skala. Tanpa ia sadari, Eva mendorong Jingga jatuh ke sungai. Jingga berteriak minta tolong, tapi tidak ada yang mendengarkannya, hingga ia benar-benar tenggelam. Firasat buruk kakak Jingga karena di mimpinya Jingga kecelakaan. Ia langsung menghubungi Skala dan menanyakan adiknya. Elmira lah yang menemukan dan menolong Jingga karena ia merasa Jingga belum kembali padahal sudah larut malam. Elmira langsung menepikan tubuh Jingga dan menghubungi Skala.
Skala langsung berlari setelah dihubungi Elmira. Ia membawa Jingga ke rumah sakit, namun terlambat, nyawa Jingga tidak terselamatkan. Akhirnya Skala menyesal sudah bertengkar dengan Jingga.